mimpi yang menakutkan tengah malam, maka bangun, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tiupkan ke sebelah kiri. Datang tiba-tiba ke tempat kita, berambut putih dan ada kerutan di keningnya, calon presiden. Kalau datang ke tempat kita berjubah putih, berjenggot putih, berambut putih, belum tentu nabi. Ubannya nggak dicabut, maka nanti di akhirat rambut ubannya itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Wali-wali Allah, apa sifatnya? Mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa sedih. Sultan Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib. Salli ala Nabi, sallu ala Rasulillah. Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah, di antara ulama yang paling diakui karomahnya, mulia-mulianya di sisi Allah, dia adalah Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Bercampur kedua darah itu dalam diri beliau. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir di kota Baghdad, tiba-tiba dia mendengar suara, Ya Abdul Qadir Al-Jilani, semua dosa-dosamu sudah kuhapuskan, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Maka engkau tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi zikir, karena kau sudah kuangkat menjadi waliku. Kau tidak perlu lagi beribadah. Kira-kira kalau nanti pulang malam, ibu pas zikir la ilaha illallah, tiba-tiba datang, wahai emak-emak radikal, kau tidak perlu lagi sholat dan zikir, karena kau sudah kuangkat jadi walimu. Apakah ibu percaya? Memang yang paling selamat diam. Kalau kita diam, selamat insya Allah. Seandainya nanti bapak pulang ke rumah, malamnya sholat tahajud, habis itu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hai Bapak Abdul Somad, berhentilah engkau berzikir, karena kau sudah kuangkat jadi walimu, dan engkau tidak lagi berdosa. Semuanya sudah kuampunkan dan kau kujamin masuk surga. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meniup ke sebelah kiri dengan sedikit tiupan air liur.
Kita kalau mimpi jelek, mimpi setan, mimpi hantu, mimpi yang menakutkan tengah malam, maka bangun, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiupkan ke sebelah kiri. Bukan meludah. Ini ada saya baca buku, jika Anda mimpi jelek, bangunlah, bacalah ta'awuz, meludahlah ke kiri. Suaminya tidur sebelah kiri. Bukan meludah, ya besuku baru meludah. Kalau yang fuzu artinya wa min syarrin naffatsat artinya meniup-niup, naffatsati fil uqad, meniup-niup pada simpulan tali. Ada perempuan cantik dipanggil sama laki-laki, hai adik, mau nggak jadi istri abang? Diam kucing kurap. Akhirnya rambutnya dicari. Di mana dia potong rambut? Di mana dia gunting rambut? Dicuri rambutnya, diikat pada simpulan tali, lalu simpulan talinya ditiup-tiup. Itulah kerja nenek sihir. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarrin nafasati fil uqad, lindungi kami dari perempuan yang suka niup-niup simpul tali. Kenapa perempuan? Karena memang dari zaman dulu tukang sihir itu perempuan, maka disebut dengan nenek sihir. Nggak ada kakek sihir. Jangan tersinggung yang perempuan. Jangan nanti komisi perempuan, komisi perlindungan perempuan, somasi Abdul Somad karena nuduh perempuan nenek sihir. Bukan saya yang ngomong. Nenek sihir ini ceritanya udah lama, bahkan sampai di barat, di Inggris, di Amerika, di Eropa pun tukang sihir itu banyak perempuan. Kalau nggak percaya, tonton Harry Potter. Tukang sihir perempuan, tapi ada juga laki-laki. Lalu kemudian kita minta perlindungan Allah, tapi bukan dengan mantra-mantra, dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca 11 ayat. 11 ayat membuka simpul-simpul sihir. Karena dicuri rambut Nabi, diikat dalam 11 simpul. Datang Jibril alaihissalam membawakan 11 ayat, terbukalah 11 simpul. Kita baca sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad
wa min syarri hasidin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinn. Berapa ayat? 11 ayat ini kita baca pagi habis subuh, dibaca habis maghrib, dibaca pas mau tidur malam. Al-Fatihah sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, ayat kursi sekali, ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah, diusapkan ke kepala, ke tangan, ke kaki, ke badan semuanya. Kalau kebetulan suaminya lagi sakit, terbaring di ruang ICU, nggak bisa membaca lagi, maka dibacakan ke tangan ibu, ibu usapkan ke wajahnya sambil bisikkan, tenang ya mas, tenang, insya Allah nggak lama lagi malaikat maut udah dekat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu ini setan? Kalau yang datang itu pakai jubah putih, yang datang itu pakai jenggot putih, yang datang itu pakai rambut putih, datang tiba-tiba ke tempat kita berambut putih dan ada kerutan di keningnya, calon presiden. Kalau datang ke tempat kita berjubah putih, berjenggot putih, berambut putih, belum tentu Nabi. Ustaz Somad, tadi malam saya mimpi Nabi. Gimana kelihatannya? Jubahnya putih, jenggotnya putih, rambutnya putih semua. Itu drunken master. Makanya ngaji dengan para habaib. Kalau dengan habaib ngaji tentang sifat-sifat Nabi, akan dibacakan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Apa nama kitabnya? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Abu Isa ibn Saurah At-Tirmidzi, muridnya Imam Al-Bukhari. Di sana akan disebutkan bahwa rambut dan jenggot Nabi yang putih nggak lebih dari 20 helai, cuman 20 saja. Yang lain daripada itu, kenapa? Karena dia tidak terlalu banyak memikirkan dunia. Alhamdulillah kelihatan ibu-ibu di Banten nggak ada yang ubanan. Iya kan? Karena ditutup semua. Nggak penting masalah uban nggak beruban, yang penting sehat.
siapa yang punya uban yang nggak dicabut, maka nanti di akhirat rambut ubannya itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Jadi ibu-ibu nggak usah ubannya dicabut. Alhamdulillah Pak Ustadz, ubun saya nggak dicabut, terus digundul. Saya bingung, kenapa uban bisa jadi cahaya pada hari kiamat? Lalu setelah dibaca syarahnya, rupanya kalau orang punya uban, dia berkaca, dia langsung ingat orang yang punya uban, dia ingat dia sudah tua. Orang punya uban, dia ingat kematian sudah dekat. Karena mati sudah dekat, maka dia bertobat, maka dia sholat, maka dia beribadah, maka dia bersolawat. Akhirnya Allah berikan dia cahaya terang benderang. Itu makna penjelasan hadis tentang uban pada hari kiamat. Dari mana kita tahu orang ini benar? Apakah dia setan? Apakah dia malaikat? Apakah dia wali Allah? Bukan dari pakaiannya, bukan dari rambutnya, tapi dari pesannya. Kalau ada yang berpesan, nanti malam pas sedang zikir terdengar suara, banyak-banyak sholat sunat, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak berzikir. Baik apa enggak baik? Tapi kalau pesannya, semua dosamu sudah kuampunkan, kau tidak perlu lagi sholat, kau tidak perlu lagi zikir, karena kau sudah kuangkat jadi waliku, maka yakinlah bahwa yang berbisik itu adalah setan. Maka kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang ngaji, orang Banten ini ngaji, Banten ini negeri para ulama, pencinta para habaib, insya Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Betul, tidak ada yang bisa datang kemari menyesatkan kita. Betul. Maka ini mesti kita jaga. Siapapun yang membisikkan Imam Abdul Qadir Al-Jilani ketika datang berbisik demikian, langsung dia bacakan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia tahu bahwa ini bukan bisikan malaikat, ini bukan bisikan wali. Ustaz Somad wali, saya wali murid. Sifat wali, ala inna awliya Allah, wali-wali Allah. Apa sifatnya? La khaufun alaihim, mereka tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, mereka tidak ada rasa sedih. Sultan Ageng Tirtayasa tidak takut melawan VOC Belanda. Akhirnya dia dipenjara
dilepas jabatan sultannya, dicopot dari rajanya, tidak lagi menjadi sultan. Di mata Belanda dia tidak sultan, tapi di hati orang Banten 330 tahun setelah meninggal Sultan Ageng Tirtayasa tetap sultan sampai hari kiamat. Belanda yang menangkapnya mana? Mati. Belanda yang memenjarakannya mana? Mati. Pengkhianat-pengkhianat bukan Belanda, kulitnya hitam seperti kita, hidungnya pesek seperti kita, tapi otaknya lebih Belanda daripada Belanda. Belanda yang mengkhianati Sultan Ageng Tirtayasa mati. Belanda mati. Pengkhianat mati. Sultan Ageng Tirtayasa syuhada mulia sampai hari kiamat. Orang kaya mati. Pejabat-pejabat jangan kuat-kuat, banyak yang hadir pejabat. Orang kaya mati. Orang miskin setengah mati. Orang baik mati, orang jahat mati sama-sama. Bedanya apa? Orang baik di kuburnya dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Amal mengalir. Apakah Bapak Ibu percaya orang dikubur itu hidup? Dari bunyinya kelihatannya nggak percaya. Ibu-ibu percaya orang dikubur itu hidup? Percaya? Pernah ngeliat? Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul